Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Dewi Puspito, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Blora. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Langkah awal yang saya lakukan yaitu membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi sebagai individu yang unik. Jadi, tugas guru memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga terciptalah kemerdekaan dalam diri anak tersebut. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Tujuannya, yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. 1. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Yang ketiga, murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini minasi tindakan yang dilakukan. Adapun langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil belajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Keempat, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari seluruh warga sekolah, serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara desiminasi hari ini. Tidak lupa juga selawat dan salam kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir sana kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, sedikit saya akan share screen dulu nggih. Saya share screen dulu. Mohon izin share screen dulu. Nggih, Bu. Galeri, oh sudah bisa select galeri juga. Oke, baiklah Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan mengimbaskan pemahaman saya selama mempelajari modul pertama yang akan saya imbaskan mengenai budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Dewi Puspito. Saya adalah calon guru penggara angkatan 11 dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk tersenyum dengan bebas, dengan memperlihatkan giginya. Gitu nggih. Nanti sambil mengucapkan kata cheese, sambil tangannya seperti ini. Cheese. Nanti saya tak mengambil potretnya juga. Begitu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Siap, Bu. Dalam hitungan 1, Bisa. 2, 3 ya. Kita berikan senyum yang terbaik kita dalam acara ini. Karena kita belajar tentang budaya positif, jadi positive thinking kita tersenyum. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu guru. Ini kita akan membuat kesepakatan forum desiminasi terlebih dahulu. Di sini ada pematik. Forum desiminasi yang pertama kita kesepakatannya adalah menghargai siapapun, terus menjadi pendengar yang baik. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu yang mau menambahin, monggo. Ada usulan apa untuk kesepakatan forum kita hari ini? Akan saya catatkan di sini. Monggo. Monggo. Angkat tangan ketika mau berbicara, bertanya, atau berpendapat, Bu. Berarti saya tulis nggih, angkat tangan ketika mau berbicara dan berpendapat. Oke, yang lainnya? Apalagi kira-kira? Saya Bu Dewi, Ya. saya Bu. Oh ya, Pak Marcel ya? Pak Yoga. Oh, Pak Yoga. Pak Yoga, monggo. Apa Pak Yoga? Alangkah baiknya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu Bu. Di awal dan penutup ya. Itu jangan sampai lupa. Oh iya ya, terima kasih Pak Yoga. Maaf tadi kelupaan ya untuk Ya, berdoanya. sama-sama Bu Dewi. Iya ya, baik-baik. Sebelum kita berlanjut membuat kesepakatan forum desiminasi,
Bapak Ibu sekalian, tadi saya hanya membuka acara ini dengan bacaan basmalah, nggih. Baiklah, kita untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa dulu supaya acara ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Amin, amin, amin. Untuk berdoa, saya mungkin Pak Yoga bisa minta bantuannya untuk memimpin ya Pak Yoga. Oh, boleh ya, boleh Bu Dewi. Monggo Pak Yoga. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Oke, sama-sama. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, supaya dalam acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Yoga atas bantuannya untuk memimpin doa. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan, nggih. Kita untuk membuat kesepakatan forum diseminasi hari ini. Monggo, mungkin ada tambahan lagi untuk kesepakatan kita kali ini. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Baik. Ditulis dulu Bu, silakan yang berdoa tadi. Berdoa dulu. Oh iya, ya. Berdoa ya Pak Yoga ya. Sebelum acara berdoa gitu nggih. Sebelum acara berdoa terlebih dahulu. Ngeten Pak Yoga? Oke, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoga. Baiklah Bapak Ibu, forum kesepakatan kita pada hari ini sudah kita buat. Sekarang kita akan masuk dalam materi disiplin positif. Di sini kita akan masuk materi sebagai disiplin positif. Bapak Ibu, sebagai guru yang baik dan bijak, mungkin ada yang bisa berbagi pemahaman tentang disiplin positif. Silakan Bapak Ibu, siapa mungkin yang mempunyai pengalaman atau pemahaman apa itu sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Monggo, pemahaman dan pengertian Bapak Ibu, kalau ada kata disiplin positif itu apa nggih? Menurut panjenengan itu? Monggo, pemahaman dan Halo, suara saya masuk? Ya, Bu Dewi mungkin saya akan mencoba menjawab, Bu Dewi. Monggo, Bu Tuti. Monggo. Ya, kaitannya dengan disiplin positif, mungkin bisa dikatakan yang jawab kemudian dengan penerapan lain. Terima kasih, Bu Tuti. Benar sekali, nggih. Dengan kata disiplin, di sini banyak terdapat nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa saja yang diterapkan pada anak didik kita? Contoh nilai kebajikan yang biasanya kita tanamkan kepada anak didik kita, biasanya kira-kira apa saja Bapak Ibu? Kejujuran, Bu. Oh, betul sekali Bu Erina, kejujuran. Terus apa lagi? Ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Gotong royong, Bu. Mandiri, gotong royong. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Rasa hormat. Rasa hormat. Oke.
betul sekali Bapak Ibu. Dalam disiplin positif, di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Seperti yang tadi telah Bapak Ibu sampaikan ya, contoh-contoh dari disiplin positif yang diterapkan ke anak didik kita semua itu memang semuanya betul. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sudah terrangkum di dalam kurikulum Merdeka ya, dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila berdasarkan kurikulum Merdeka itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berbinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Baik ya, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang motivasi? Enggak? Kira-kira motivasi itu apa nggih? Motivasi. Pemahaman panjenengan sedaya tentang motivasi kira-kira apa? Kebijakan penyemangat, Kebijakan, penyemangat, ajakan Bu, ajakan penyemangat untuk peserta ajakan, didik. semangat. Oke, betul. Dorongan, Dorongan. betul sekali. Iya Bu. Tindakan, alasan seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Oke, betul sekali Bu Widya. Arab. Benar. Benar sekali ya semua pemahaman Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yang paling terbaik itu yang mana? Yang terakhir, Bu, menjadi diri sendiri pokoknya. Oke, betul sekali. Menjadi diri sendiri. Berarti ini motivasi yang masuk dalam motivasi intern. Berarti dia akan keluar dari dirinya sendiri, bukan karena motivasi ekstern yang dari luar, paksaan atau kehendak orang lain. Baik, di sini saya akan ada sedikit kuis. Nah, di sini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat yang mana dari kuis ini? Yang nomor 1 kah? Nomor Atau 2 3. atau nomor 3? 3, Bu. Nomor 3. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Oke. Yang paling cocok untuk kita pakai ya dari kuis ini adalah jawaban nomor 3. Selanjutnya di sini kita akan
membedakan antara hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Ya, sini kalau hukuman itu identik dengan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus yang ketiga, bersifat satu arah. Terus yang keempat, berupa fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi itu terencana atau disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru memonitor murid selalu. Untuk yang penghargaan, memperkuat motivasi, memberikan tanda bagi seorang yang memiliki kemampuan lebih, bersifat universal. Sedangkan untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas masalah yang telah dibuatnya. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, contoh tindakan tersebut masuk dalam hukuman, konsekuensi, penghargaan, atau restitusi. Saya besarkan dulu ya, saya kasih tampilan penuh. Bentar. Konsekuensi, penghargaan, atau restitusi. Oke, di sini yang nomor pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, Bu. Ya, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu konsekuensi, Bu. Murid diminta Peraturan itu. bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik, di sini ada jawabannya. Ternyata semua jawaban Bapak Ibu sudah benar. Berarti Bapak Ibu sudah memahami antara hukuman, konsekuensi, hadiah, dan restitusi. Tujuan dari tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga untuk anak didik kita, Bapak Ibu. Dengan memiliki motivasi intrinsik akan berdampak untuk jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh oleh yang namanya hukuman ataupun hadiah. Baik, kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi di awal pembelajaran kita sudah membuat tentang kesepakatan forum ya, sama seperti ini. Keyakinan sekolah atau kelas itu kita buat bersama-sama, ya. Kita sepakati bersama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas?
Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama, Enggak. kalau peraturan itu hanya dipatuhi. Kalau Mungkin seperti itu. kalau keyakinan dibuat bersama-sama, kalau peraturan hanya diyakinin. Yakini. Oke? Yang lainnya mungkin ada? Kalau keyakinan kelas itu, Bu, Oke. dibuat bersama-sama, disepakati bersama, dilaksanakan bersama. Kalau Ya. peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak dan pihak lain itu harus melakukannya, ngoten. Nggih. Iya, Tanpa ada betul. kesepakatan. Ya, betul sekali, nggih. Dalam keyakinan kelas itu memang kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Sedangkan dalam peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat hanya satu orang, ya, hanya dibuat satu orang, dan peraturan itu tidak diketahui oleh si pelaksana peraturan, membuatnya. Oke, betul sekali yang dikatakan Bu Widya dan Bu Erina. Nah, ini ya. Dalam membuat keyakinan kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas ya, Bu ya. Ada contoh-contoh keyakinan kelas. Di sini dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu harus bersifat abstrak. Yang kedua berupaya pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, untuk prosesnya ini dalam mewujudkan budaya positif membuat keyakinan di kelas itu prosesnya yang pertama yaitu tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Terus mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Selanjutnya ambil kesimpulan dari ide murid. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Nah, itulah yang perlu diperhatikan dan proses dalam pembuatan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, 3 materi lagi, kita akan mengadakan ice breaking dulu lagi ya, biar enggak suntuk. Oke? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk melakukan ice breaking, biar Bapak Ibu semua di siang hari ini tetap semangat. Adakah? Monggo, Ya, monggo. mungkin saya mau mencoba Bu Dewi. Oke, monggo Bu Tuti untuk ice breaking-nya. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, sekedar penyegaran ya. Mungkin Bapak Ibu dari pagi melakukan aktivitas nggih, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah, di sini sejenak ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking-nya nanti kita menari nggih bersama-sama nggih Bapak Ibu. Ya, Marina menari di atas menara. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Nggih Bu Tuti. Saya peragakan nggih Bapak Ibu. Ya. Marina menari di atas menara. Oke. Bisa nggih Bapak Ibu? Mulai nggih?
Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Ya, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Ya. Kalau cepat bingung ya Bapak Ibu. Ya, demikian mungkin ice breaking dari saya ya Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, monggo Bu Dewi. Oke, terima kasih sekali Bu Tuti atas ice breaking-nya telah membantu saya untuk mengadakan ice breaking. Semoga dengan ada ice breaking dari Bu Tuti di siang hari ini kita masih segar ya, masih semangat dalam mengikuti desiminasi hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu membutuhkan kebutuhan dasar apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang ingin ingin panjenengan semua dapatkan itu apa saja? Kira-kira? Mungkin contohnya sebagai seorang istri, kebutuhan dasar yang ingin didapatkan dari seorang suami itu apa? Atau sebaliknya? Gaji. Gimana? Ya, Bu Dewi, saya mau mencoba menjawab ya. Oke, monggo. Dengan kebutuhan dasar manusia, ini kaitannya dengan kebutuhan pokok dari manusia, mungkin bisa yang inti dari kebutuhan yaitu makan ya. Kemudian kasih Bu Tuti. Betul sekali, benar yang dikatakan Bu Tuti, nggih. Untuk kebutuhan dasar manusia itu memang seperti itu. Contohnya umpamanya kita sebagai seorang istri, ya, kita menginginkan kebutuhan dasar untuk disayangi atau diperhatikan. Kok ternyata tidak mendapatkan, mesti kan cemberut atau bagaimana gitu ya, ngambek dan sebagainya. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 6. Okay. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Dan yang keenam itu kesenangan. Di sini saya punya studi kasus, ya. Studi kasus di sini Ibu Dewi, guru wali kelas 9C, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rizal. Beberapa anak telah mengeluhkan Rizal yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rizal melakukan hal tersebut? Dari studi kasus ini, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Rizal, Bapak Ibu? Kenapa kok Rizal sampai berbuat meminta makanan temannya setiap jam istirahat? Padahal dia juga membawa makanannya sendiri. Atau mungkin dia pas tidak membawa makanannya juga bisa. Baik, kita lihat saja ya Bapak Ibu. Di sini alasan Rizal yang pertama, karena ia lapar.
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rijal adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Terus alasan Rijal yang kedua, karena dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rijal adalah kebutuhan akan kasih, sayang, dan rasa diterima. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Rijal sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rijal sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Alasan Rijal yang kelima, karena ia melakukannya dengan iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Rijal sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Maka dari itu penting kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Salah satu caranya adalah mengajak mereka untuk berkomunikasi atau berdialog. Nah, ini sesuai dengan materi selanjutnya yaitu posisi kontrol. Kontrol. Apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang posisi kontrol? Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab, Bu Dewi. Oke, silakan Bu Tuti. Hanya dengan posisi kontrol, kita sebagai guru ya, pendidik, mungkin memosisikan kita, misalkan ada anak yang mempunyai permasalahan, nah di sini posisi kita terhadap permasalahan itu bagaimana? Nah, kita bisa sebagai pemantau, kemudian manajer, sebagai teman, penghukum, nah, atau posisi kita bisa dikatakan sebagai anak bisa menjadi merasa bersalah. Seperti itu, Bu Dewi. Baik, Bu Tuti, terima kasih. Pemahaman yang sangat luar biasa sekali, benar sekali, nggih. Untuk posisi kontrol di sini memang adalah pengendali, cara kita mengendalikan orang ini posisinya harus seperti apa. Hal ini juga ada aturannya, biar tepat nanti kita memberikan solusi. Nah, di sini kita akan mengetahui 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Kita berlanjut ke tabel. Nah, di tabel di sini ada contoh perbedaan. Kalau yang menghukum atau sebagai penghukum, biasanya kata-kata yang muncul adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Jadi kesannya itu mengancam atau menghardik. Sedangkan kalau untuk pembuat rasa bersalah, beliau berceramah. Jadi misalnya, ibu tuh kecewa sama kamu. Kenapa sih kamu kok begitu? Ibu tuh sampai kepikiran. Nah, akhirnya orang lain akan merasa bersalah. Kalau menjadi teman, bahasanya lebih komunikatif. Sedangkan yang untuk pemantau ini lebih banyak tanya jawab. Ya, tanya jawab terhadap si pelakunya.
yang menjawab. Apa sih yang sudah kamu lakukan? Contoh katanya seperti itu. Masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat? Nah, seperti itu. Sedangkan untuk manajer, yang terakhir yaitu manajer, lebih sering penggunaannya menggunakan bahasa yang halus. Sebenarnya hampir sama dengan pemantau. Cuma di manajer ini bahasanya lebih halus lagi. Tidak mendikte dalam proses manajer ini. Dari konsep kelima posisi kontrol yang paling tepat untuk dianjurkan atau untuk kita gunakan sebagai seorang guru yang positif itu posisi kontrol yang keberapa Bapak Ibu? Teman. Posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman untuk Bu Widya. Iya. Sebagai teman. Oke. Yang lainnya, posisi kontrol yang paling terbaik yang harus kita pilih sebagai seorang guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah, itu posisi kontrol yang mana yang paling utama untuk bisa kita terapkan? Menurut saya posisi sebagai manajer, Bu Dewi. Menurut Bu Tuti sebagai manajer. Oke, kalau menurut Mak Lili, posisi kontrol yang bisa kita pilih sebagai seorang guru untuk menegakkan budaya positif di sekolah itu posisi yang mana, Pak? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, sebagai temankah, pemantau, atau sebagai manajer? Yang paling sebagai utama manajer tuh ya. sebagai manajer, Pak Lili. Oke, baik, kita lihat Iya. untuk slide. Terima kasih Pak Lili, Bu Widya, dan Bu Tuti. Kita lanjutkan. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Karena di dalam manajer ini kita akan menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi yang baik, dengan suara nada yang halus, lembut kepada peserta didik kita. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, cara menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan menerapkan 3 langkah dalam menangani siswa. Segitiga restitusi ini dipercaya bisa membuat siswa tergerak untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kita langsung saja ya Bapak Ibu untuk mengetahui ketiganya itu. Oke, tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, menstabilkan identitas di sini bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri,
terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh dari kata-kata menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di validasi tindakan ini, kita juga menggali alasan dia melakukan hal tersebut itu kenapa. Nah, dalam validasi tindakan ini ada menggunakan kalimat seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, setelah kita tahu alasannya, berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, dari keenam konsep ini diharapkan budaya positif bisa muncul di sekolah kita. Jadi salah satu caranya adalah yang pertama agar budaya positif itu muncul dari diri siswa, kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya Bapak Ibu, terus nanti berlanjut setelah itu ke kebutuhan dasar manusianya. Baru ke posisi kontrol, restitusi. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, jadi itulah pengimbasan konsep budaya positif yang saya sampaikan kepada panjenengan semua, yang diharapkan dapat diterapkan pada satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Demikian penyampaian dari saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dan bermanfaat semua untuk anak didik dan Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita telah menyaksikan diseminasi budaya positif. Sekarang kita masuk dalam refleksi. Alhamdulillah, setelah melaksanakan aksi nyata penyebaran budaya positif kepada warga sekolah dan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid, serta mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan sejawat, yang membuat saya lebih termotivasi dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 3 Jepon. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul, berkolaborasi kepada semua pihak demi terwujudnya budaya positif.
Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan video kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.